Jadi intinya P2P ku entek pira total ya? Aku mbiyen 110. ya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu 110. Yang rong tahun 105. Tahun kemarin adik saya 180. Itu duit semua. Ya, Maksudnya cash apa? Bang, Eh, kalau cash uang dari mana? 110, 160 dan terakhir yang berangkat berapa Mas? Tahun ini 210. 210 P2P guys. Oke, terus cabut. Jadi intinya P2P ku entek pira total ya? Aku mbiyen 110. 110. Ya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu 110. Yang rong tahun 105. Tahun kemarin adik saya 180. Itu duit semua. Ya, Maksudnya cash apa? Bang, Eh, kalau cash uang dari mana? enggak maksudnya kan ada yang bilang gini loh. Jadi ada yang bilang kalau DP dulu gitu, Iya, admin DP. 80. Ada yang bilang gitu. DP buat belajar biasanya. DP buat belajar sama berkas biasanya. Ya, sisanya kalau visanya turun. Sisanya kalau visanya turun berarti biasanya kalau visa turun bayar berapa Mas? Ya itu iya semua. Kalau Berarti totalnya, pelunasan. Iya pelunasan. Berarti pelunasan setelah visa turun. Iya. leres. Aduh guys, 111 110, 160 dan terakhir yang berangkat berapa Mas? Tahun ini 210. 210 P2P guys. Guys, kalau kamu punya uang 100 juta, milih pergi ke Korea apa milih buat usaha? Yang mumet milih ke Korea guys. Bang mumet kabeh. Setiap orang pilihannya beda-beda ya. Itu kalau yang ngomong ratusan juta buat modal semua itu bukan uang kita. Jadi itu biasanya ngambil dari bank ya, pakai jaminan kayak gitu. Dan ada yang bilang DP-nya ada yang 80, tergantung PT-nya tidak sama. Jadi untuk yang mau ke Korea Selatan lewat P2P, siapkan surat-suratnya, surat Yasin, surat sertifikat tanah, mobil dan sertifikat yang berharga lainnya untuk jaminan ya. Tapi jangan lupa belajar juga bahasanya biar nanti nggak kalah sama yang G2G, walaupun P2P harus bisa belajar bahasa. Oke teman-teman, tetap stay tune di Cari di Channel. Untuk aja kabur. Nek kabur priwe? Kabur itu pilihan Pak ya. Jadi kalau yang tidak kabur berarti itu survive, bertahan gitu sampai kayak Bapak. Sampai kayak Bapak ya, 17 tahun di Korea. Yang bagus itu Hong Kong, Taiwan. Ya, kalau Korea itu juga nggak terlalu bagus, biasa aja. Banyak yang merasa pernyataan Pak Menteri ini meremehkan perjuangan para pekerja migran yang ingin bekerja di Korea Selatan. Kita tahu untuk bisa bekerja di Korea Selatan, mereka harus melewati proses yang panjang dan sulit. Namun, Pak Menteri lebih mengutamakan P2P atau privat to privat. Kalau begitu adanya, jika dibandingkan dengan G2G, biayanya jauh lebih besar, sedangkan untuk perlindungan dari pemerintah tidak ada jaminan. Selain itu pula, pernyataan ini juga bisa memicu diskriminasi terhadap pekerja migran Indonesia yang memilih jalur G2G. Mereka bisa dianggap tidak kompeten atau tidak mampu jika tidak memilih jalur privat. Privat to privat atau P2P Korea Selatan
bermodal 210 juta untuk bisa bekerja di Korea Selatan sektor perikanan dengan visa E10. Berangkat dengan menggunakan modal yang begitu besar, dan itu semua adalah hasil pinjaman dari bank dengan jaminan surat berharga mereka. Mereka nekat berangkat. Namun, adakah yang bertanya, berapa tahun mereka bisa mengembalikan modal dan apa yang mereka dapat dari sini? Dengan bekerja di perikanan bukannya tanpa resiko. Kerja di laut banyak sekali resiko, seperti yang kita ketahui bersama. Banyak sekali TKI Korea yang pulang tinggal nama karena kecelakaan di laut banyak sekali setiap tahunnya, memakan korban tidak kenal dari negara mana. Orang kita, Indonesia, Vietnam, bahkan orang Korea sendiri tidak sedikit yang menjadi korban keganasan ombak dan badai di Korea Selatan. Alasan banyak yang memilih melalui jalur P2P ke Korea Selatan adalah salah satu proses lebih cepat dan instan walaupun berbiaya yang begitu mahal. Jika dibandingkan dengan G2G atau government to government yang biayanya lebih terjangkau namun persaingannya begitu ketat. Karena peminatnya begitu banyak, belum prosesnya menunggu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Itu pun belum jaminan akan adanya keberangkatan. Karena dari berita yang beredar, roster yang sekarang ada di KP2MI saja sudah memasuki di angka 13.000 orang. Itu bahkan lebih. Namun entah bagaimana konsep dan tujuannya. Di tengah roster yang masih menggembung, diadakan lagi ujian UPT khusus untuk ex Korea Selatan. Mungkinkah prioritas utama skill? Jika memang prioritas utamanya adalah yang sudah mempunyai skill, lalu bagaimana persaingan skill antara G2G dan P2P? Manakah yang lebih mempunyai skill? Jika berbicara masalah kemampuan, keterampilan dalam bekerja, P2P memang sudah terlatih karena rata-rata orang yang sudah pernah bekerja di luar negeri, baik itu di sektor kelautan ataupun di sektor industri lainnya. Namun kembali lagi, jika dibandingkan dengan X, jelas X Korea lebih mempunyai skill dari segi bahasa maupun dari segi budaya kerja. Mereka sudah tahu dengan adaptasi dengan atmosfer yang ada di Korea Selatan itu sendiri. Di sini G2G lebih terjamin dalam segi perlindungan, dikarenakan ada yang namanya lembaga Nodongbu yang menaungi, yang hampir berada di setiap kota untuk melaporkan jika para pekerja migran Indonesia mengalami diskriminasi ataupun hak-hak yang tidak terpenuhi. Banyak contoh yang sudah kita lihat di media sosial. TKI Korea baru bekerja beberapa hari, beberapa minggu, 1-2 bulan sudah diusir, dan mereka tidak langsung mendapatkan bayaran, dan kadang juga pemutusan hubungan kerja sepihak sering terjadi kepada pekerja migran Indonesia lewat G2G. Bagaimana dengan P2P? Tidak terlepas dari masalah itu. P2P pun banyak yang mengalami diskriminasi, pembayaran gaji yang tidak benar, dan bahkan pemutusan hubungan kerja sepihak. Memang ada agen, namun peran agen di sini tidak 100% melindungi pekerja migran privat to privat. Disinilah harusnya negara hadir melindungi segenap masyarakat yang berada di luar negeri, baik itu yang merupakan pelajar, pekerja, maupun diploma-diplomanya yang berada di Korea Selatan ini. Kemana peran serta pemerintah? Kemana KP2MI? Kemana BP2MI ketika ada masalah dengan pekerja di Korea Selatan? Ngerti kupati. Iya. Berarti Capel pekerja insiden ini. sampean miki pirang setorannya sebulan 10 juta.
apa jaminannya berapa Mas Pira? 100 100. juta. Iya. Itu 10 bulan. Harus finish. Harus finish. Tahun-tahun 10 bulan. Ini finish. Jaminannya metu. Iya, jaminan. Orang finishnya hilang. Out. Tapi misal kabur tapi tetap masih apa masih ngangsur. Ya, Tetap so, wae orang mau tuh jaminan 100 juta itu apa? Orang mau ditahan PT sih. Ditahan PT.